Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asiku, kali ini kita akan mempelajari ringkasan materi fisika kelas 11 semester 1, fluida dinamis persamaan Bernoulli. Oke, langsung saja kita bahas persamaan Bernoulli. Supaya lebih mudah memahami persamaan Bernoulli, kita perhatikan dulu yang satu ini. Dari gambar ini nampak adanya usaha untuk memindahkan cairan yang berada di bawah atau posisi 1 ke posisi atas atau posisi 2. Karena penampangnya berbeda, tentunya kecepatannya pun juga berbeda. Sehingga energi kinetiknya pun juga berbeda. Selain itu nampak ketinggiannya pun juga berbeda. Sehingga energi potensial di posisi 1 tentunya berbeda dengan energi potensial di posisi 2. Dari pernyataan tersebut, akhirnya Bernoulli menurunkan persamaan yang sering kita kenal dengan hukum Bernoulli. Ada yang sudah lupa rumusnya? Ya, saya yakin banyak yang tidak lupa, karena dipelajari aja belum, mosok sudah lupa. Ya, yang masih ingat, Bernoulli menyatakan apa? Tepat sekali, hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Hukum tadi kalau kita rumuskan, perumusannya gimana? Ya kalau dirumuskan, perumusannya P ditambah energi kinetik persatuan volume ditambah energi potensial persatuan volume. Yang dirumuskan setengah mv kuadrat, persatuan volume kita tuliskan per V, ditambah energi potensial yang kita tuliskan mgh, persatuan volume atau per V, memiliki nilai yang sama atau kita tuliskan sama dengan konstan. Atau bisa kita senaraikan menjadi P ditambah M per V sama dengan apa? Ya, massa jenis. Maka perumusan ini bisa kita rubah menjadi setengah rho V kuadrat. Ditambah, masih ingat massa per volume sama dengan apa? Ya, massa jenis. Sehingga tulisan M per V di sini bisa kita ganti menjadi massa jenis. Inilah perumusan persamaan Bernoulli. Atau juga sering kita tuliskan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 nilainya sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Misalkan ada posisi yang lain, kita contohkan posisi 3, maka P-nya pun bisa kita ganti P3, V dan hanya pun juga 3. Oke, supaya lebih paham, langsung kita menuju contoh soal dan pembahasannya. Kita tampilkan contoh soalnya. Perhatikan gambar pipa yang diisi air berikut ini. Luas penampang besar 8 cm persegi, penampang kecil 4 cm persegi, kecepatan aliran pada pipa besar 2 meter per sekon, mempunyai tekanan 37 kPa. Jika massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik, berapakah tekanan air pada pipa yang kecil? Masih ingat rumusnya tadi? Ya, lupa ya. Kita ingatkan rumusnya. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Ingat, karena yang ditanya adalah tekanan air pada pipa yang kecil atau pipa yang kedua, maka selain P2 harus kita pindah ruas. Sehingga P2 nilainya sama dengan, kita tulis yang pipa 1 dulu, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1. Sedangkan yang ada kaitannya dengan pipa yang kecil atau pipa 2, langsung kita pindah ruas. Ingat, karena yang ditanya P2, maka yang kita pindah ruas tinggal yang setengah rho V2 kuadrat dan rho GH2. Setengah rho V2 kuadrat kalau kita pindah ruas jadi apa? Tentunya jadi min setengah rho V2 kuadrat. Karena di sini sudah ada setengah rho,
maka yang setengah rho-nya langsung kita keluarkan. Sehingga kita tuliskan menjadi setengah rho V1 kuadrat, yang V2 tadi kita pindah ruas menjadi min V2 kuadrat. Lanjut yang rho GH2, ini pun kita pindah ruas. Sehingga tentunya tandanya jadi apa? Ya, tentunya juga jadi negatif. Karena di sini sudah ada rho GH1, sehingga tinggal kita kurangi rho GH2. Karena sudah ada rho dan G-nya, maka rho G-nya pun kita keluarkan. Sehingga langsung kita tuliskan rho G dikalikan H1. H2 kalau kita pindah ruas jadi apa? Ya, min H2. Sehingga besok lagi kalau ada ditanya tekanan P2, maka yang kita tuliskan yang ada kaitannya dengan P1, rho V1 kuadrat, dan rho GH1. Tinggal kita kurangi yang V2 kuadrat dan H2. Tentunya berlaku kebalikan. Jika nanti yang ditanya P1, maka ini pun tinggal kita ganti P2. Ini juga kita balik V2 kuadrat min V1 kuadrat, dan ini pun juga kita rubah menjadi H2 min H1. Oke, kembali ke persoalan. Tadi yang ditanya apa? Ya, tekanan pada pipa yang kecil atau P yang kedua, maka kita tuliskan P2 nilainya sama dengan P1. P1 tadi apa? Ya, tekanan pada pipa yang besar. Nilainya berapa ini? Ya, 37 kilopascal. Kita tuliskan 37.000. Ditambah setengah dari rho. Rho-nya apa ini? Ya, rho fluida yang mengalir atau rho air. Nilainya berapa? Ya, tentunya 1000. Langsung kita masukkan 1000 dikali rho V1 kuadrat. V1 apa? Ya, kecepatan pada pipa yang besar. Nilainya berapa ini? 2 meter per sekon, langsung kita masukkan 2 kuadrat. Sedangkan V2 atau pipa yang kecil nilainya berapa? Oke, tidak usah panik. Ini kita cari dulu. Karena yang diketahui luas penambang besar dan penambang kecil, maka kita gunakan persamaan kontinuitas. Masih ingat persamaan kontinuitas? V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. Maka kalau V1-nya 2, A1-nya 8, sama dengan V2 tinggal kita kalikan 4. 4-nya kita coret dengan 8, maka V2 sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 masih ingat? Ya, tentunya ketemunya 4. Maka V2 di sini langsung kita masukkan min 4 kuadrat. Tinggal kita jumlahkan rho dan G-nya. Massa jenisnya masih sama, yaitu 1000. Karena tidak ada gravitasi, langsung kita masukkan 10. Maka kita tuliskan ditambah 1000 dikali 10. Lanjut kita kalikan H1 min H2. Karena ini di dasar, tinggi H1, kalau kita hitung jari-jarinya sangat kecil dibanding tingginya ini, maka kita anggap yang H1 nilainya 0. Sedangkan yang H2 60 cm kita rubah menjadi 0,6 meter. Maka kita tuliskan 0 dikurangi 0,6. Maka P2 langsung bisa kita jawab. Nilainya sama dengan, ini tetap 37.000. Maka kita masukkan 37.000. Ditambah setengah kali 1000. Ini kita hitung dulu. 2 kalau dikuadratkan berapa? Ya 4. 4 kalau dikuadratkan, ya tentunya 16. 4 dikurangi 16 berapa? Ya tentunya min 12. Kita coret dengan setengah. Tentunya ketemunya min 6. Kalau dikali 1000, ya tentunya min 6000. Kita lanjut yang di belakang. 0 dikurangi 0,6. Kita hitung dulu. Ketemunya berapa? Ya, min 0,6. Kita kalikan dengan 10. Ya, min 6. Kalau kali 1000, ya tentunya min 6000. Maka P2 nilainya sama dengan min 6000 dengan min 6000.
Ya min 12.000 tinggal kita tambahkan dengan 37.000. Berapa nilainya? Ya 25.000, satuannya Pascal. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Itulah cara asikku, semoga menjadi cara asikmu juga. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi dan cara asikku yang berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.